Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saya dalam YouTube Pembawa Shalom. Ini merupakan pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom yang berada di Palu untuk bisa menjangkau kita semua dalam hal mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu lewat media sosial, salah satunya adalah akun YouTube Pembawa Shalom. Oleh sebab itu mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pertolonganmu kepada kami. Kami bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini hati kami. Kami mempersiapkannya untuk Tuhan, dan Tuhan membuka hati pikiran kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua, shalom. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di suatu daerah ada pasangan misionaris. Misionaris adalah sebagai penginjil yang diutus oleh suatu lembaga tertentu untuk melayani, bisa di berbagai daerah. Dan kisah mereka adalah pasangan suami istri. Mereka sudah mempunyai seorang anak yang masih kecil, dan mereka merupakan pasangan yang baru diutus ke suatu tempat tersebut. Nah, di sana mereka menemukan kendala, yaitu bahasa, karena mereka ditaruh atau diutus di suatu tempat yang memang mereka tidak mengenal bahasa mereka atau bahasa daerah tersebut. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus belajar mempelajari bahasa mereka baik dengan guru bahasa yang tersedia di sana. Nah, dengan lambat laun mereka pelan-pelan mulai mengerti dan memahami walaupun tidak begitu fasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai keluarga mereka juga mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan untuk memiliki waktu bersama keluarga mereka sendiri. Baik waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk liburan bersama, untuk menikmati apa yang memang harusnya mereka nikmati sebagai keluarga. Apalagi keluarga yang baru, ada anak kecil lagi, luar biasa. Nah, tetapi dalam apa yang mereka inginkan itu atau apa yang mereka rindukan itu tidak sesuai. Karena apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Kenyataan yang terjadi dengan situasi dan kondisi yang mereka harus hadapi di ladang pelayanan. Belum lagi mereka yang masih belum mengerti dan belum fasih dalam berbahasa daerah atau lokal tersebut. Mereka harus belajar sedemikian rupa. Dan sebagai keluarga misionaris pada saat itu, mereka harus menerima tamu setiap hari, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Apa yang terjadi? Karena banyaknya tamu, terkadang sang istri melarang suaminya untuk terus-menerus menerima tamu. Dia terkadang untuk menarik tangan suaminya untuk masuk ke dalam kamar yang dipenuhi dengan buku-bukunya di sana. Tujuannya apa? Supaya ketika ada tamu, tidak ada yang melayani mereka, maka mereka akan pergi. Tetapi apakah itulah yang harus mereka lakukan sebagai pasangan suami istri, dalam arti mereka sedang menjalankan tugas, yaitu sebagai misionaris? Apakah mereka menolak orang-orang yang datang ke rumah mereka? Apakah mereka menolak pribadi-pribadi yang datang dan rindu untuk dilayani tentunya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang mereka korbankan. Mereka mengorbankan waktu, mereka mengorbankan hak atas keluarga mereka sendiri. Mereka mengorbankan banyak hal demi menjadi dan menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka, karena mereka sedang mengerjakan misi Allah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan belajar satu tema, yaitu melepaskan hak. Melepaskan hak. Melepaskan hak dalam arti yang saya maksudkan di sini adalah menjadi pribadi yang mengikut Kristus seutuhnya dan melepaskan hak kita hanya untuk mengikut Yesus.
Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Dalam Lukas pasal 9 juga ayat 23 saya akan membacakan untuk kita semua sebagai ayat yang paralel. Demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Dalam Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan yang telah kita baca barusan ada 3 tempat. Di sana kita menemukan ada hal-hal yang menimbulkan kita bertanya secara khusus. Dalam ayatnya yang dalam Lukas tadi, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26 dikatakan di sana, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya." Seakan-akan ini ayat menyampaikan bahwa ketika datang kepada Yesus harus membenci bapa dan ibunya. Apakah ini merupakan suatu hal yang kontradiksi? Dan kita akan membahas pada khotbah ini. Kita akan membahasnya dalam poin yang kedua. Kita akan memperhatikan ada beberapa poin yang perlu kita pelajari. Poin yang pertama adalah kita memperhatikan tadi dalam Lukas pasal 14 ayat 25 di sana dikatakan bahwa orang banyak mengikuti Yesus. Mereka berduyun-duyun mengikuti Yesus. Kita tahu Bapak Ibu, dalam perjalanan Yesus, dimanapun dia pergi, selalu saja orang banyak mengikuti dia. Entah mereka mempunyai motivasi yang benar atau motivasi yang salah, tetapi mereka tetap mengikuti dia. Entah di antara mereka ada yang sungguh-sungguh rindu, atau ada yang mungkin mengenal Yesus secara pribadi, atau tidak. Tetapi yang kita tahu banyak orang yang datang di sana. Itu adalah fakta yang tidak dapat dihindari oleh Yesus. Dalam teks lain dia mengambil waktu untuk menyendiri dan berdoa. Tetapi orang banyak selalu saja tahu keberadaannya. Apakah Yesus menolak ketika orang banyak datang kepadanya? Apakah Yesus mengusir mereka? Apakah Yesus tidak peduli kepada mereka? Tidak. Justru di sana Yesus menjadikan itu sebagai satu kesempatan untuk menyampaikan suatu pesan sekaligus perintah yang sangat tegas dan bermakna. Karena dia mengerti dan dia tahu bahwa banyak di antara mereka, atau mungkin hampir semua di antara mereka itu, yang belum mengerti dengan benar mengapa sih mereka mengikuti pribadi Yesus itu. Karena tidak semua yang datang kepada Yesus adalah pengikut Yesus. Yesus mengorbankan waktu untuk banyak orang dan selalu menerima siapa saja dengan belas kasihan. Ingat ini baik-baik. Waktu itu Yesus dikerumuni oleh banyak orang, tetapi dia tidak pernah menolak mereka. Bahkan di teks lain dalam Alkitab, ketika dia harus pergi berdoa, habis dia berdoa, orang banyak sekali lagi mengerumuni dia. Apakah dia menolak? Tidak. Dia menjadikan itu adalah kesempatan. Dalam poin ini kita belajar tadi bahwa Yesus mengorbankan waktu hanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak. Hanya untuk menyampaikan kebenaran. Hanya untuk menyampaikan pesan-pesannya sendiri sebagai Allah kepada orang banyak. Dan dia menerima mereka dengan penuh belas kasihan. Bapak Ibu, yang kedua, tadi yang sempat saya bahas dari awal tadi, membenci keluarga. Tadi dikatakan di sana bapak, ibu dan anak, bahkan diri sendiri. Pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan untuk membenci
Tentu saja tidak. Dalam nats ini, dalam ayat yang paralel, dalam seperti Matius 10 ayat 37 dikatakan, mengasihi bapa dan ibu lebih daripadaku. Nah, tentu saja Yesus tidak mau diduakan. Ini dalam pengertian ini. Yesus tidak mau diduakan. Kata membenci disebutkan dalam Yohanes 3 ayat 20. Membenci terang. Dalam Yohanes 7 ayat 7 dikatakan dunia membenci Yesus. Memang kata membenci ini banyak digunakan, tetapi kata membenci yang sama persis digunakan dalam ayat ini, yaitu present indikatif aktif, hanya digunakan dalam beberapa ayat tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya dalam Yohanes 3 ayat 20 dan Yohanes 7 ayat 7. Di sana ada satu kalimat, beberapa kalimat yang membuat kita mengerti. Membenci terang, membenci dunia, membenci Yesus. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa membenci orang tua tentu saja tidak sama dengan membenci terang. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah pengikut harus mengasihinya, karena lebih baik membenci isi dunia ini daripada membenci Yesus. Tadi membenci terang, harusnya sebaliknya, bukan membenci terang. Yesus sangat mengetahui bahwa keluarga dan diri kita sendiri dapat menjadi alasan bagi kita untuk bisa menolaknya dan membencinya. Sehingga kita tidak menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak untuk menjadi pengikut Dia. Pengikut akan mengasihi Yesus lebih daripada kasih kepada keluarga, dan kasih kepada Yesus harus diwujud nyatakan dalam kasih bagi keluarga dan diri sendiri. Artinya apa? Kita mendahulukan mengasihi Yesus, baru kita mengasihi keluarga. Kasih kita kepada Yesus itu yang kita wujudkan bagi diri kita dan bagi keluarga. Segala sesuatu yang ada dalam dunia dapat menjadi berhala, termasuk juga keluarga. Ingat, segala sesuatu yang ada di dalam dunia dapat menjadi berhala. Dalam kotes yang saya kutip dari catatan Kerami, Grace Alone Ministry, dikatakan di sana, keluarga adalah institusi yang ditetapkan Allah sendiri, bisa menjadi berhala bila seseorang begitu disebutkan dengan keluarga, sehingga tidak ada lagi ruang untuk memperhatikan orang lain di luar keluarga. Ini quotation. Dan saya menambahkan kalimat ini, yaitu bila tidak ada lagi ruang untuk bersekutu dengan Kristus secara pribadi. Mengasihi Tuhan, ya harus mengasihi sesama. Bagaimana kita mengasihi Yesus kalau kita tidak ada ruang untuk juga menyatakan kasih bagi orang lain di luar keluarga kita? Apalagi ketika kita juga tidak memberi ruang untuk mengasihi Yesus, atau memberi waktu kita kepada Yesus, hanya full untuk diri kita sendiri, untuk keluarga. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus tadi. Bukan berarti kita membenci orang tua kita, bukan membenci saudara kita, bukan membenci ibu kita, bukan membenci anak-anak kita. Tidak. Yang Yesus mau, dia tidak mau diduakan. Dia harus nomor satu di atas segala-galanya. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang pertama tadi tentang orang banyak yang mengikut Yesus. Di sana kita belajar bahwa Yesus mengorbankan waktunya hanya untuk memberitakan kerajaan Allah bagi mereka. Dan yang kedua tadi kita melihat bahwa seorang yang menjadi pengikut Yesus, dia harus mampu mengutamakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya di atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Termasuk itu keluarga, termasuk itu diri kita sendiri, termasuk juga harta yang mungkin kita miliki. Ketika segala sesuatu itu dapat menjadi berhala, maka kita telah menduakan Kristus. Yang ketiga, memikul salib dan mengikut Yesus. Memang dalam Lukas pasal 14 ini hanya memikul salib dan mengikut Yesus, tapi tidak menyangkal diri. Tapi dalam Lukas pasal 23 tadi telah kita baca, ditambahkan menyangkal diri. Dia katakan di sana bahwa harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ini adalah satu paketan yang tidak dapat terpisahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalimat ini merupakan pernyataan yang menegaskan poin-poin sebelumnya. Yang kedua tadi, bahwa setiap pengikutnya harus menyangkal diri dan mengikul salib. Artinya apa? Artinya adalah melepaskan hak atas diri sendiri dan rela berkorban. Karena pribadi pengikut bukan lagi hidup untuk dunia, bukan untuk diri sendiri, tetapi hanya untuk Kristus satu-satunya. Itulah yang namanya tadi, di tema kita tadi, melepaskan hak
hanya untuk mengikut Yesus. Itu adalah hak kita sebagai keluarga yang saya ceritakan di awal tadi. Mereka pengen menikmati waktu dalam keluarga mereka, itu adalah hak mereka. Tetapi mereka melihat bahwa Tuhan tidak sedang membawa mereka kepada situ. Justru Tuhan membawa mereka untuk melayani banyak orang dan memberi waktu mereka untuk banyak orang. Dan itu yang harus mereka lakukan. Mereka harus memberi waktu mereka kepada pekerjaan Tuhan daripada waktu untuk keluarga mereka. Apakah juga di sini mengabaikan persekutuan dalam keluarga? Tentu saja tidak. Karena memang persekutuannya ada di dalam rumah mereka sendiri. Menyangkal diri merupakan bentuk kesadaran seseorang bahwa keselamatan adalah dari Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan diri sendiri hanya demi mengarahkan kehidupan kita pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Saya mengulang kalimat ini dari awal tadi. Menyangkal diri merupakan bentuk kesadaran seseorang bahwa keselamatan adalah dari Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan orang-orang Kristen harus mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan diri sendiri demi mengarahkan kehidupan kita kepada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Menanggalkan ego demi Kristus. Contohnya pribadi yang menyangkal diri. Ketika seorang anak menegur dan mengingatkan ayahnya jika berbuat salah, maka ayah yang menyangkal diri, yang benar-benar menjadi pengikut Yesus, harus menanggalkan statusnya sebagai ayah dan menerima teguran dari sang anak. Jika ayah belum bertobat, maka dia tidak menerima teguran dari sang anak. Kamu adalah anak saya, kamu masih belum apa-apa. Istilah yang sering digunakan, saya lebih duluan makan garam daripada kamu. Nah, tetapi kalau dia benar-benar ada dalam Kristus, dia menyangkal diri, menyangkal statusnya sebagai ayah. Dia mendengarkan kalau apa yang dikatakan anaknya itu benar, apa salah ketika dia harus menerimanya. Itulah salah satu contoh. Dan banyak hal di luar sana yang kita harus temui. Bagaimana kita harus mengorbankan, melepaskan hak atas diri kita sendiri. Mungkin kita orang yang berjabatan, kita harus menanggalkannya ketika kita harus terjun dalam pelayanan Tuhan contohnya. Kok saya, jabatan saya seperti ini, tapi kenapa saya tidak hanya diberikan untuk membawa persembahan? Mengikut Yesus menanggalkan semuanya itu. Mungkin kita banyak hal yang harus kita urus di luar sana, tetapi kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi kita lupa dengan persekutuan dengan Tuhan. Kita sibuk mencukupkan apa yang penting bagi diri kita sendiri. Gak salah, tetapi ketika kita mendoakan Tuhan, itulah yang salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Pribadi yang menyangkal diri akan memprioritaskan Kristus di dalam kehidupannya dan hanya melakukan sesuatu demi kepentingan Kristus saja. Karena hidupnya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Sama seperti kisah misionaris yang tadi di awal khotbah. Mereka merelakan waktu mereka, Bapak Ibu, hanya untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan saja. Tetapi kita jangan salah juga, ada orang yang terlalu sibuk dalam pelayanan, tetapi mereka juga lupa persekutuan dalam keluarga. Itu juga salah. Tadi dalam konteks misionaris ini, mereka dalam persekutuan itu ada dalam rumah mereka sendiri. Hanya saja mereka tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Tapi dalam persekutuan bersama Tuhan ada. Karena ketika mereka ada orang yang datang, mereka mendoakan orang-orang yang datang. Mereka konseling. Dan mereka terus bersama-sama dalam persekutuan di sana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulan bagi kita pada saat ini dalam renungan singkat, pengikut sejati akan melepaskan hak atas dirinya sendiri. Sesuatu yang harus menjadi miliknya akan direlakan demi Kristus, baik harta yang ada di dalam dunia, bahkan keluarga sekalipun, jika itu membuatnya tidak memuliakan Allah. Melepaskan hak atas waktu-waktu yang ada, sehingga waktu kita hanya untuk memuliakan Kristus. Melepaskan hak dan berserah secara total kepada Kristus, menjadikan Dia satu-satunya dalam hidup ini, sehingga kita hanya memuliakan Dia. Segala sesuatu yang tidak memuliakan Dia,
harus ditanggalkan, harus dilepaskan. Sesuatu yang membawa kita menjauh darinya harus kita tolak. Mungkin bagi anak-anak muda, ketika pasanganmu atau mungkin pacarmu yang membawa engkau jauh daripada Tuhan, segera putuskan. Suruh dia perbaiki diri dulu, dan juga perbaiki dirimu yang mungkin sudah terjerumus. Jangan hanya karena cinta pribadi kita kepada pasangan, kita menduakan Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan. Itu adalah hal salah. Mari kita menyadari bahwa Kristus telah menebus dan menyelamatkan. Maka kita adalah haknya Kristus. Kita adalah miliknya Kristus. Hidup kita hanya untuk Dia dan memuliakan Dia. Marilah kita mendekatkan diri kepadanya, mengasihi Dia. Mari kita menjadi pengikut yang sejati, yang rela meninggalkan apapun hanya demi Kristus. Melepaskan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, dan kita memberikannya hanya untuk Tuhan saja. Itulah yang namanya melepaskan hak hanya untuk mengikut Yesus. Itulah yang namanya menjadi pribadi pengikut Kristus yang sejati, bukan sebagai idola saja, bukan sebagai penggemar saja, tapi pengikut yang sungguh-sungguh. Mari kita memikul salib, menyangkal diri kita setiap-tiap hari, dan mari kita terus memikul salib, dan kita layak untuk menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami seringkali mendoakan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh benar-benar mengikut Engkau, sehingga kami menanggalkan segala sesuatu dalam hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Berikan kami hati yang terus dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus untuk terus menyadari bahwa keselamatan dari Tuhan yang membawa kami untuk menjadi milik Tuhan, dan itu menyadarkan kami bahwa hidup kami dalam segala sesuatu kami harus memuliakan Kristus. Ketika ada hal-hal di luar sana atau dari dalam diri kami sendiri yang membuat kami menjauh dari Tuhan, kami berdoa, kami menolak hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk terus berpaut kepadamu dan mengikut Engkau. Layakkan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian saja kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.